Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor malam ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kalau kalian suka dengan cerita-cerita menyeramkan seperti ini. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah horor yang lebih menegangkan. Sekarang, siapin posisi paling nyaman, matikan lampu, dan pastikan kalian sendirian, karena cerita kali ini lebih gelap dari biasanya. Malam itu hujan turun deras banget, sampai suara rintikannya kedengeran kayak ribuan jarum jatuh barengan ke atap rumah. Dari sore aku udah nggak bisa tidur karena badanku bener-bener nggak enak. Demam tinggi, kepala berat, tenggorokan kering. Dan setiap kali aku memejamkan mata, rasanya kayak dunia muter sendiri. Biasanya suara hujan bisa bikin hati tenang dan mata gampang terpejam. Tapi entah kenapa malam itu semuanya terasa beda. Dari awal suasananya udah nggak wajar, sepi, dingin, dan ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Lampu kamarku cuma satu dan warnanya kuning redup, bikin bayangan di sudut kamar kelihatan lebih panjang dari biasanya. Setiap kali petir nyambar, cahaya putihnya masuk dari celah gorden, membuat setiap sudut kamar terlihat jelas untuk 1 detik sebelum kembali gelap. Dan anehnya, tiap kali cahaya itu muncul, aku selalu merasa seolah ada sesuatu atau seseorang yang berdiri di luar jendela. Cuman beberapa sentimeter dari kaca. Aku mencoba untuk cuek. Aku tarik selimut sampai ke dagu, menarik napas panjang lalu menutup mata pelan-pelan. Tapi belum 2 detik aku mencoba tidur, aku mendengar suara itu. Tok, tok, tok. Aku langsung membuka mata. Suaranya pelan tapi jelas. Kayak beneran ada yang mengetuk jendela pakai ujung jari. Aku menoleh perlahan ke arah kiri. Ke arah jendela yang tertutup gorden abu-abu. Kainnya bergerak sedikit, mungkin karena angin atau AC. Aku mencoba berpikir positif. Paling cuma ranting pohon, pikirku mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi suaranya terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih tegas, lebih jelas. Ritmenya sama, pelan, tapi teratur. Seolah-olah ada seseorang berdiri persis di luar jendela, mengetuk kayak sedang nunggu aku buka. Aku menghela napas pendek dan bergumam pelan. Nggak lucu deh. Suaraku sendiri terdengar goyang. Aku bahkan gak yakin ucapan itu buat siapa. Buat diriku sendiri atau buat sesuatu yang mungkin lagi berdiri di luar sana. Tubuhku mulai merinding. Sensasi dinginnya naik perlahan dari telapak kaki, melalui betis kemudian punggung sampai ke tengkuk. Jari-jariku terasa kaku, padahal aku memegang selimut erat-erat. Badanku udah gemetar dari tadi karena demam, tapi sekarang rasanya jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Bukan dingin badan sakit, tapi dingin yang bikin kulit kayak ditusuk-tusuk jarum halus. Petir menyambar lagi, sangat terang. Dalam sepersekian detik cahaya itu masuk ke kamar. Aku melihat bayangan putih panjang di balik gorden. Bayangan itu nggak bergerak, diam berdiri tegak. Dan bentuknya bukan bentuk manusia pada umumnya. Terlalu tinggi, terlalu lurus. Selimut yang tadi kupakai buat menghangatkan diri malah jadi tempat aku bersembunyi. Aku tarik selimut itu sampai menutupi seluruh tubuh. Tapi getaran di tubuhku malah makin gak terkendali. Jantungku berdetak kencang sampai dada rasanya mau pecah. Aku tahu apa yang kulihat tadi. Atau setidaknya, aku tahu apa yang berusaha samar disembunyikan oleh gelapnya malam. Sesuatu yang berdiri di luar jendela itu bukan manusia. Gerakannya, bentuknya, auranya, semuanya salah. Dan saat aku menahan napas berharap semuanya cuma halusinasi karena demam, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Pelan, berirama, dan kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ketukan itu makin keras, jauh lebih keras dari sebelumnya. Seperti ada seseorang yang benar-benar ingin aku membuka jendela saat itu juga. Suaranya bukan lagi sekadar ketukan pelan, tapi hentakan seperti meminta perhatian. Tok, tok, tok. Setiap hentakan terasa masuk ke dalam dadaku, membuat napasku tersengal dan tubuhku makin sulit digerakkan. Rasanya seperti ada tangan yang tak terlihat menahan pundakku agar tetap diam. Tapi rasa penasaranku, bercampur rasa takut yang semakin besar memaksa aku duduk pelan. Tanganku gemetar saat mencoba mengangkat sedikit tirai gorden. Jantungku berdetak sampai rasanya hampir melompati tulang rusukku. Aku ingin melihat apa yang ada di luar, tapi pada waktu yang sama, aku juga nggak ingin tahu. Rasa takut dan penasaran bertabrakan tanpa henti. Sebelum ujung jariku menyentuh kain gorden, suara lain muncul, menghentikan semua gerakanku. Suara itu pelan, serak, parau, seperti berasal dari tenggorokan yang lama tidak digunakan.
Suaranya basah, seperti seseorang yang berbicara dengan mulut penuh air atau darah. Bukan? Jendelanya. Detik itu juga, jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Aku menahan napas berharap apa yang kudengar hanya suara hujan atau angin. Tapi kemudian suara itu memanggil namaku. Perlahan, sangat jelas. Buka, ya. Aku kedinginan, tubuhku langsung kehilangan tenaga. Masing-masing sendi seperti melemas. Dan aku bahkan tidak yakin apakah aku masih bisa menggerakkan jari-jariku. Suara hujan yang tadinya deras tiba-tiba menghilang. Atau mungkin pendengaranku mati karena ketakutan. Rasanya seperti dunia berhenti hanya untuk menekankan suara itu masuk ke kepalaku. Belum sempat aku memproses apa yang terjadi, terdengar suara gesekan. Suara itu jelas sekali, kayak kain basah yang diseret di atas permukaan kaca. Krak, krak, lalu bayangan putih itu mulai bergerak. Perlahan melewati sela Gordon. Bayangan itu menyapu dinding dengan bentuk tinggi memanjang, seolah tubuhnya lebih besar dari bayangan manusia biasa. Saat petir menyambar, ruangan tersinar putih terang, dan di momen itu aku melihat semuanya dengan jelas. Kain kafan, kotor, basah, menempel di tubuh tinggi yang berdiri persis di luar jendela kamarku. Wajahnya, aku nggak akan pernah bisa lupa. Kulitnya kehitaman seperti membusuk, matanya kosong tanpa bola mata, hanya cekungan gelap yang dalam. Kepalanya miring tidak wajar, seperti pernah tertekuk atau patah. Dan tubuh itu tidak berdiri normal, melainkan seperti melayang sedikit tanpa pijakan yang jelas. Itu pocong. Pocong beneran. Berdiri di luar jendela kamarku, menatap langsung ke arahku. Dia menunduk perlahan lalu dengan tiba-tiba bam. Bam, bam. Tubuhnya menumbuk kaca jendela berkali-kali. Suaranya keras sampai kaca bergetar. Seperti dia benar-benar ingin masuk ke dalam kamar. Aku kedinginan. Kain. Suaranya nggak keluar dari mulutnya, tapi masuk langsung ke kepala, seolah dia berbicara tepat di samping telingaku. Aku menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suaranya tetap terdengar jelas. Seperti menembus tulang, aku nggak tahan lagi. Tenggorokanku kering dan suara yang keluar terdengar serak. Tapi aku tetap berteriak sekeras-kerasnya, berharap ada yang mendengar. Aku berharap ada yang bangun, ada yang masuk ke kamarku. Ada siapapun yang bisa menyelamatkan aku dari sosok itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketukan itu berhenti, semuanya berhenti. Dan keheningan itu jauh lebih menakutkan. Karena dalam hening yang mencekam itu, aku bisa merasakan sesuatu masih menunggu tepat di balik jendela. Aku mundur sampai punggungku nempel ke lemari. Kerasnya kayu terasa menusuk punggungku, tapi aku nggak peduli. Napasku nggak beraturan, pendek-pendek seperti habis berlari jauh. Padahal aku cuma duduk ketakutan. Dadaku sakit setiap kali menarik napas dan mulutku terasa pahit. Mataku nggak lepas dari jendela yang sebelumnya bergetar karena hantaman, tapi sekarang diam. Sunyi. Tapi aku tahu, dia belum pergi. Keheningan yang terlalu tiba-tiba itu justru terasa lebih mengerikan. Seakan-akan dia memindahkan dirinya ke tempat yang nggak bisa kutebak. Dan ternyata dugaanku benar. Tanpa suara, tanpa angin, Gordon itu bergerak. Bukan tersibak lebar, hanya terdorong sedikit, tapi gerakannya sangat jelas. Sangat pelan, seperti ada tangan yang menekan kain dari arah luar, mencoba membuka sedikit demi sedikit. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sesuatu di baliknya. Jendelanya tertutup rapat, tidak ada angin, tidak ada siapapun di luar sana. Tapi Gordon itu tetap bergerak, bergeser seolah disapu oleh sesuatu yang tidak punya bentuk manusia. Kain putih itu muncul duluan. Kain kafan. Basah, kotor, berat menutupi sesuatu yang berdiri tegak. Ia muncul 1 inci lalu berhenti. Muncul lagi sedikit lalu berhenti lagi. Gerakannya lambat seperti ingin membuatku menikmati setiap detiknya. Memastikan aku melihat. Memastikan aku takut. Aku otomatis menutup mulut dengan tangan. Menahan suara apapun yang mungkin keluar. Tapi air mataku mengalir begitu saja. Rasanya seperti ada tangan dingin yang merayap pelan dari leher ke tulang belakangku. Lalu suara itu muncul lagi. Pelan, parau, tapi sangat jelas. Aku tahu kamu nggak tidur. Bukan dari jendela. Suaranya memang berasal dari arah jendela. Tapi rasanya seperti disisipkan langsung ke bawah telingaku. Seakan dia membisikkan kata-kata itu dari jarak 0 cm. Tubuhku gemetar hebat. Seluruh rambut di tubuhku meremang bersamaan. Aku lihat kamu, katanya lagi. Itu bukan suara manusia. Ada tekanan aneh. Getaran yang rasanya menusuk sampai ke tulang. Aku hampir pingsan saat itu. Tubuhku mulai mati rasa.
Pandanganku kabur dan dunia terasa berputar. Tapi sebelum aku benar-benar hilang kesadaran, suara lain muncul lebih pelan, lebih dekat, dan datang dari arah yang salah. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Bukan dari jendela, bukan dari tembok, tapi dari belakangku. Tepat di balik lemari tempat aku bersandar. Ketukannya pelan tapi jelas. Dan posisi suaranya benar-benar dekat. Seperti sesuatu berdiri hanya beberapa sentimeter di belakang kepalaku. Deg. Suara jantungku berdetak lebih keras. Aku tahu aku nggak boleh noleh. Apapun yang ada di belakangku, aku tahu itu bukan manusia. Kalau aku menoleh, mungkin aku nggak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku menutup mata sekeras mungkin, berdoa terbata-bata, bahkan tanpa tahu doa apa yang aku ucapkan. Suara ketukan itu berhenti. Kelas gak ada lagi yang bergerak. Tidak ada suara dari jendela, meski ada bisikan. Hanya hujan yang kembali terdengar perlahan. Seperti baru dinyalakan lagi setelah lama dimatikan. Entah berapa lama aku diam seperti itu, rasanya berjam-jam. Sampai akhirnya, ketika aku memberanikan diri membuka mata sedikit, semuanya kembali seperti semula. Jendela normal. Gordon diam. Tidak ada bayangan putih, tidak ada suara ketukan. Tapi itu tidak berarti dia benar-benar pergi. Sampai sekarang, setiap hujan turun deras di malam hari, aku masih sering mendengar suara ketukan itu. Tidak keras, tidak mengancam, hanya pelan, ritmis, seperti seseorang yang masih mencari, masih menunggu, masih memastikan aku ada di dalam kamar yang sama. Tok, tok, tok. Kadang muncul sekali, kadang 2 kali. Dan setiap kali aku mendengarnya, aku cuma bisa berharap, semoga dia tidak menemukan cara untuk masuk. Semoga dia tetap di balik jendela. Semoga dia tidak mengingat malam ketika aku menolak membukakan jendelanya. Karena aku tahu, dia masih mencariku. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau cerita ini berhasil bikin bulu kuduk kalian merinding, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka horor juga. Biar mereka ikut ngerasain ketukan yang sama. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, kalau nanti hujan turun, coba perhatikan jendela kalian. Siapa tahu, ada yang mengetuk.